Olah rasa, kembangkan sumber daya manusia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, satu hal yang merisaukan dalam beberapa tahun belakangan ini adalah terjadinya krisis spiritual di tengah masyarakat. Krisis spiritual ini bukan hanya terjadi pada sebagian kalangan lapisan masyarakat saja, tapi bahkan hampir melingkupi seluruh elemen bangsa. Manusia Indonesia di zaman now ini semakin tidak menghiraukan lagi unsur spiritual, kebatinan, atau kerohanian dalam kehidupan. Nampaknya mereka tidak menyadari akan pentingnya spiritualitas dalam hidup. Padahal unsur spiritual atau kebatinan itu hadir pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam aktivitas manusia dalam mempelajari dan menekuni berbagai jenis keilmuan. Maka menjadi kesalahan fatal ketika manusia mengabaikan dimensi spiritual dalam kehidupan. Pasalnya, basic skill atau skill dasar yang perlu dimiliki setiap insan Indonesia hari ini seharusnya adalah spiritual skill. Kenapa? Karena setiap insan terlahir dengan naluriah spiritualitas dalam dirinya. Namun, naluriah spiritual itu tidak akan maksimal bersumbangsih terhadap diri seseorang jika tidak mampu diolah menjadi sebuah kekuatan dan kemampuan dasar atau kompetensi dalam meraih sukses, sejahtera, dan bahagia. Unsur spiritual itu adalah apa yang disebut sebagai penjiwaan atau penghayatan yang sangat erat hubungannya dengan rasa, intuisi, dan sugesti. Karena itulah nenek moyang kita, para leluhur Nusantara, sangat mengutamakan olah rasa sebagai dasar dalam membangun budaya dan peradaban. Dengan rasa, orang akan lebih peka terhadap sesuatu yang bersifat gaib, dapat mendeteksi, merasakan keberadaan sesuatu yang gaib, dapat mendeteksi apakah sakit yang diderita oleh seseorang merupakan sakit biasa ataukah karena adanya pengaruh negatif dari sesosok makhluk halus, misalnya disantet, guna-guna, dan black magic lainnya. Dalam tradisi budaya Nusantara, resep sukses itu terangkum dalam istilah Tridaya Sakti, yakni 3 daya yang mampu atau kuasa berbuat sesuatu yang melampaui kodrat alam, yakni rasa, cipta, dan karsa. 3 komponen kata tersebut
merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, maka disebut Tritunggal. Pada masa lalu, kemampuan manusia dalam mengolah cipta, rasa, dan karsa telah menghasilkan peradaban dan kebudayaan yang menakjubkan. Rasa, cipta, dan karsa adalah kekuatan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Inilah yang melahirkan peradaban adiluhung di masa lalu. Maka sangatlah disayangkan jika manusia Indonesia di era milenial ini justru kurang memperhatikan olah rasa. Padahal orang-orang tua dahulu sering mengatakan bahwa apabila kita bisa menyelaraskan 3 komponen kata di atas, rasa, cipta, dan karsa, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya kehidupan berupa kemakmuran dan kebahagiaan. Rasa ialah kekuatan halus yang menyelimuti dan menyatu dari setiap gambar-gambar atau citraan terhadap segala sesuatu yang membawa kesan. Hal ini sering kita namakan perasaan atau emosi pribadi. Manusia selain punya akal juga punya rasa. Namun terkadang keduanya saling berlomba. Ada saat ketika akal menjadi pemenang mengalahkan rasa, atau sebaliknya rasa yang menjadi juara. Ketika akal menang dan menjadikan rasa sebagai pihak yang kalah, terciptalah kemenangan yang syarat ego. Ketika rasa yang juara dan meninggalkan akal, yang lahir adalah kemenangan semu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Oleh karena itu, untuk mencapai kemenangan hakiki, akal dan rasa harus bisa bersinergi, sehingga sama-sama menjadi pemenang, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 191. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Jadi, agar kita memiliki ketajaman nalar atau daya cipta, intelijensia otak, nalar harus bisa menangkap makna yang terbersit dalam nurani. Jangan sampai lengah, sebab proses untuk menangkap getaran nurani hanya berlangsung secepat kilat. Untuk menangkap getaran nurani itulah diperlukan olah rasa. Jadi, olah rasa adalah dasar dari kebatinan dan kekuatan batin atau spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Kekuatan yang dibangun dalam olah rasa adalah kekuatan rasa yang bersifat gaib, dihasilkan oleh latifah dalam tubuh di bagian dada. Maka, mengolah rasa adalah inti dari kemenangan dan kekuatan.
Karena hakikat setiap pencapaian tujuan selalu diawali dengan olah rasa. Reaksi dari olah rasa inilah yang akhirnya menjadikan diri kita pemenang atau pecundang, baik di hadapan Allah atau di hadapan masyarakat ataupun di hadapan diri sendiri. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seni dalam menjalani hidup adalah kepiawaian kita dalam mengolah rasa. Mengubah sesuatu yang bersifat negatif menjadi sesuatu yang positif. Hidup adalah seni mengolah rasa. Rasa miskin menjadi kaya. Rasa malas menjadi aktivitas. Rasa ingin tahu menjadi ilmu. Rasa marah menjadi rahmah. Rasa terinjak menjadi pijakan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tanpa olah rasa, manis akan berujung pahit. Duka akan berakhir di ujung tangisan. Amarah berakhir dengan cacian. Bahagia pun bisa berakhir dengan keterlenaan. Jadi, dalam mengatasi berbagai problema kehidupan ini, dipertaruhkan kemampuan kita dalam mengolah rasa. Tak obahnya bagai meramu secangkir kopi. Mampukah kita menghidangkan kopi yang nikmat dari perpaduan pahitnya kopi, manisnya gula, dan tawarnya air? Jika kita sudah mampu memadukan rasa pahit, tawar, dan manis menjadi minuman yang nikmat, maka dalam menjalani hidup ini kita sudah mencapai level S4. Susah, senang, sama saja. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, olah rasa meningkatkan daya intuitif dan firasat seseorang, sehingga dia merasakan sesuatu yang akan terjadi. Dalam budaya Jawa disebut weruh sadurunge winara. Karena itulah, olah rasa adalah proses yang harus dilalui seseorang agar dia mampu menerima pengetahuan spiritual tingkat tinggi yang mengantarkan seseorang menjadi linuih atau waskito. Kepekaan rasa itu juga nantinya akan berlanjut dengan ide-ide, ilham yang mengalir di dalam pikiran yang mengantarkan pada pengetahuan yang lebih tinggi. Jadi, olah rasa adalah ilmu untuk mengontrol emosi, perasaan, dan hati agar bisa merasa bahagia dalam kondisi yang sulit, sakit, miskin, terancam, dan dalam menghadapi kepedihan hidup serta menghadapi krisis multidimensi saat ini. Sehingga dalam situasi yang pahit di tengah jepitan resesi ini, kita masih bisa merasakan kenikmatan hidup dan bahagia bersama keluarga. Olah rasa juga merupakan satu cara yang dapat membangun karakter. Tidak hanya logika,
Naluri akan keindahan pun memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Karena itulah, mereka yang kurang olah rasa ini disebut juga sebagai orang yang tidak punya rasa. Dan tingkat kecerdasan emosional mereka rendah. Mereka tidak tahu rasa dan periksa. Mereka pun tidak punya tenggang rasa. Sehingga mereka yang tidak punya rasa ini sulit diajak bicara. Pasalnya, jika seseorang tidak punya rasa, maka perhatiannya hanya terfokus pada manusia, bukan perasaan manusia. Padahal rasa itulah yang menjadi keunggulan dan perbedaan orang yang berbudaya Nusantara dengan yang tidak berbudaya. Rasa inilah yang menjadikan manusia tidak kehilangan kemanusiaannya. Maka kehilangan rasa adalah kondisi yang membahayakan tatanan hidup manusia. Apalagi yang hilang itu rasa malu. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Menurut penuturan Imam Ibnul Qayyim, al-haya atau rasa malu diambil dari kata hayat atau kehidupan. Sehingga kekuatan rasa malu itu berbanding lurus dengan sehat atau tidaknya hati seseorang. Berkurangnya rasa malu merupakan pertanda dari matinya hati dan jiwa orang tersebut. Jadi, matinya rasa dalam diri manusia berarti matinya kemanusiaan. Maka, belajarlah peka terhadap bisikan-bisikan nurani. Jangan mengabaikan bisikan hati dan firasat. Tetapi, juga jangan mengada-ada. Jangan melebih-lebihkan, jangan berilusi. Inilah arti penting dan perlunya olah rasa dilakukan setiap umat yang hadir dalam mengisi dan membangun peradaban bumi, terutama di bumi Nusantara ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika ingin sukses, maka Anda harus mampu mengolah rasa dengan baik dan benar, sesuai tuntunan Quran, Sunnah, dan budaya Nusantara. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dalam upaya berbagi ilmu dan pengalaman tentang olah rasa, kembangkan sumber daya manusia Indonesia. Semoga para ikhwan dan akhwat Majelis Dakwah Al-Hikmah dan para pemirsa yang menonton dan menyimak video ini dapat merasakan nikmat dan manfaat olah rasa dalam mengembangkan SDM-nya masing-masing. Mari kita kembangkan potensi diri untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga bisa meningkat pula kualitas jihad kita di jalan Allah, terutama dalam membela kaum tertindas, menyantuni yatim dan duafa, serta memberdayakan masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan. Semoga Allah melindungi kita semua dan senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan dalam upaya kita mengabdi kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.